Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini kita akan mengganti IC eMMC di Oppo A5s. Ini kondisinya nyala ya, namun hanya saja ini restart setelah loading. Ini loadingnya lama sekali dan kemudian restart kayak begitu ya. Proses yang saya tempuh sebelumnya ini flashing tidak membuahkan hasil, unit tetap saja seperti ini. Dan ini sudah fix eMMC bermasalah. Ini loading melulu dan tidak ada hentinya ya. Saya bongkar saja. Unit masih kondisi utuh, belum terkena sentuhan blower ataupun belum pernah diperbaiki ya. Ini masih utuh, kita tangani langsung. Sebelum ditangani ini unit ada baiknya di backup dulu ya, biar mengantisipasi security ataupun membackup security bila mana IC eMMC ini tidak terbaca lagi di box ya, kayak gitu ya. Kita langsung eksekusi aja untuk kerusakannya, karena ini kerusakannya sudah pasti ya. Oke, kita masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah sebelumnya saya lakukan pendalaman ya. Di sini saya lakukan pembongkaran dulu untuk cover ataupun pelindung IC-nya. Selalu gunakan tindakan ataupun perbaikan sesuai SOP ya, dan selalu berhati-hati. Ini tahap pengupasan kaleng. Ini saya kupas menggunakan tang ataupun tang potong yang tajamnya, intinya jangan yang tidak tajam. Dan ini proses sudah mulai masuk ke tahap pembersihan pinggiran IC eMMC. Untuk ini prosesnya membersihkan lem yang menempel pada komponen-komponen mikro ataupun komponen kecil yang menempel ke bagian samping IC dengan lemnya ya. Ini supaya saat pengangkatan IC eMMC komponen kecil tidak ikut terangkat, jadi harus dibersihkan dulu. Dan gunakan suhu blower sesuai saja, disesuaikan ya, jangan terlalu panas agar si IC tidak rusak ataupun PCB tidak kembung. Panaskan keseluruhan secara merata, jangan sampai panas belum maksimal IC sudah dicongkel ataupun panas terlalu panas IC sudah dicongkel, jangan seperti itu ya. Dan kalau misalkan seperti itu terjadi, PCB akan kembung, IC akan mati, dan unit tidak akan bisa diperbaiki ya. Jadi di bidang ini tidak ada ataupun tidak dibolehkan ada sedikit pun kesalahan, karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan efek yang sangat fatal. Perbaikan pembongkaran IC eMMC selesai tadi ya. Ini masuk ke pembersihan sisa lem dan timah. Untuk pembersihan sisa lem dan timah, lakukan dengan teliti, pastikan semuanya terangkat dengan sempurna. Dan selesai pengangkatan IC eMMC, kita cek eMMC nya di box. Dan untuk tahap pertama ini kondisi eMMC nya masih terbaca untuk ROM-nya ya, tapi untuk kesehatannya ini sudah di ujung usia dan ini tidak dapat digunakan lagi. Dan eMMC kondisi seperti ini ataupun sudah urgent di eMMC Samsung bisa diupdate, namun untuk pemakaiannya ini tidak dapat menjamin ya untuk keawetannya ya. Ini sudah masuk ke proses read NP Oppo Custom, NP data dan NP RAM ya, 3 file intinya. Ketiga file ini saya backup biar nantinya setelah melakukan flashing
bisa di restore tanpa merubah email ya, kayak gitu. Dan ini persiapan MMC baru. Pastikan MMC baru benar-benar sehat, bebas dari lifetime estimated usage ya. IC MMC sudah siap untuk dipasangkan. Tadi saya sudah mengeceknya dengan seksama, dan ini kondisinya masih kondisi baik, tidak perlu baru, yang penting kesehatannya baik, tidak diupdate ya. Pastikan MMC jangan diupdate kalau untuk digunakan untuk jangka panjang, karena kan kalau mengupdate itu artinya memperbaharui, jadi tidak membarukannya. Pasang MMC sesuai dengan pinnya. Pastikan pemasangan presisi, dan berikan plug secukupnya saja. Pastikan plugsnya keluar semua dari dalam ataupun dari bawah IC MMC, dan gerakan sedikit-sedikit. Pastikan sudah terpasang dengan sempurna, dan kita lanjut ke proses flashing setelah pemasangan IC MMC selesai ya. Pastinya ini sesuai dengan cheat yang ada di list scatter yang ada di file OPP ya. Kita lanjut ke metode pengisian firmware. Oke, dan selesai saya mengganti IC eMMC ya. Ini IC eMMC saya gunakan eMMC baru seri KMGD 601BM. Ini serinya sama ya, sama seperti aslinya. Ini aslinya sama, hanya saja ini yang lama sudah urgent dan ini yang baru masih fresh kayak gitu ya. Untuk pemasangannya ini harus disesuaikan ya, untuk seri A5S, khusus untuk A5S jangan di upgrade ataupun di downgrade biar tidak model unknown nantinya ya, dan tidak bisa ditulis email. Harus disesuaikan biar tidak ada masalah setelah dia bisa on ya. Ini saya pasang kosongan untuk eMMC nya, dan sebelumnya ini IC eMMC aslinya sudah saya backup dan tinggal restore saja nanti ya. Ini saya sudah pasang eMMC nya, dan saya coba identify via box. Ini belum saya rapikan ya, nanti saya rapikan kembali. Ini saya pasang mesin ke LCD. Ini sudah terpasang, dan untuk tool flashingnya seperti biasa saya menggunakan tool Pandora Box untuk mengeksekusi bagian softwarenya ya, intinya ya. Dan untuk pertama kalinya kita buka dulu untuk Pandora Boxnya. Ini Pandora Boxnya sudah terbuka, ini versi yang terakhir. Kita masukkan untuk filenya OPP ya, jenisnya ini mau scatter juga bisa, kalau ada OPP juga bisa. Ini file OPP nya sudah masuk, dan kita langsung plus saja, klik write OPP sembari kita pasang unit ke Pandora Box untuk USB ya. Nah, ini proses pembacaan eMMC sudah berjalan. Pastikan IC eMMC sudah terbaca di Pandora, tidak error ataupun tidak DRAM pilot ya. Ini sudah mulai masuk ke pembacaan cheat ya. Ini cheatnya sudah mulai berjalan, dan ini IC eMMC sudah terbaca. Ini menggunakan 32 GB dengan internalnya, sementara RAM-nya ini yang 3 GB. Proses flashing berjalan, kita tunggu sampai proses flashingnya selesai dan kita lihat hasilnya.
Oke, dan proses flashing selesai. Kita lihat apakah unit bisa nyala otomatis kah. Ini nyala, namun ada tulisan download not complete ya. Ini proses perbaikan masih berlanjut dikarenakan ini belum ada Oppo custom yang masuk ya, jadi tampilannya error seperti ini. Ini saya mulai ke proses perbaikan, restore, backupan dari IMMC yang aslinya ya. Sekarang saya mulai restore biar tulisan ini hilang dan email akan berubah seperti aslinya. Ini saya mulai ke tahap restoring kembali. Buka Pandoranya lagi. Ini Pandora boxnya sudah terbuka kembali. Kita pilih restore from backup, lalu arahkan ke IMMC ataupun ke file backupan sebelumnya ya. Kita pilih Oppo. Ini tadi itu yang kita backup. Ini semua masukan ya. Ada Oppo custom, NP data sama NP RAM. Ini tiga file ini saja. Tiga file ini saja yang kita masukkan. Dan ini proses Pandoranya sudah menunggu. Kita kembali matikan unitnya. Kita tancapkan kembali dengan cara menekan tombol atas sama bawah secara bersamaan, lalu tancapkan USB-nya ya. Dan ini proses restoring berjalan. Kita tunggu sampai dengan selesai. Dan proses restoring NP dan apa custom selesai. Kita lihat sekarang apakah unitnya sudah bisa menghilangkah untuk error modenya tadi ya. Sekarang logo baterai sudah muncul, artinya restoring backupan tadi selesai. Kita on kan. Dan ini sudah kembali ke logo booting pertama. Ini sudah masuk ke menu awal lagi. Langsung saya cek untuk emailnya saja. Dan sekarang email sudah tertulis dengan sempurna ya. Berarti proses repair perbaikan IMMC only di Oppo A5s ini selesai. Dan mungkin begitu saja. Perbaikan ini saya akhiri dengan unit sudah bisa normal dan siap untuk digunakan kembali ya. Ini bebas untuk update, bebas reset, dan bebas dipergunakan kembali ya. Karena ini menggunakan file OPP, official ROM, tidak menggunakan file patching. Ini sudah normal. Ini IMMC sesuai dengan IMMC yang saya pasangkan. Ini storage-nya menggunakan 32 dan RAM-nya 3 GB. Mungkin begitulah proses pergantian IMMC di seri Oppo A5s. Intinya IMMC harus sesuai chip, jangan di upgrade ataupun di downgrade ya, dikarenakan kalau di downgrade ataupun di upgrade nanti susah untuk repair device name. Ini device name nanti akan hilang unkunawan ini ya, dan email tidak dapat di repair kalau misalkan IMMC tidak support. Kayak begitu mungkin. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Video ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Oppo A5s replace IMMC only with Pandora box and UP box. Selesai.